Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Setelah mengetahui bahwa dimensi Shibai telah lenyap, Boruto dan rekan-rekannya kembali ke desa Konoha. Namun, masalah belum berakhir. Kedua versi Shibai kini berada di desa Kumogakure. Shibai versi jahat mulai menyerang desa-desa di sekitar sana. Tujuannya jelas, ia ingin memancing Boruto dan kawan-kawannya agar menyerahkan diri. Menurutnya, dengan cara itu, ia tidak perlu bertarung melawan dirinya sendiri dari masa lalu. Shibai versi jahat berpikir jika ia menekan lawan-lawan dengan taktik kotor seperti itu, maka para shinobi akan menyerah. Ia juga tahu bahwa kekuatan Boruto tidak hanya miliknya sendiri, tetapi ada jiwa gurunya yang terhubung lewat mata Jogan. Hal itu membuat Shibai jahat merasa cemas karena ia belum bisa mengatasi kemampuan gurunya yang ada di tubuh Boruto. Di Konoha, Boruto bersama Naruto, Sasuke, Nagato, Madara, Kaguya, Obito, dan Tobirama bersiap menuju desa Kumogakure. Mereka akan berangkat secara berkelompok. Sementara itu, Orochimaru memutuskan tetap tinggal di Konoha untuk membantu Minato menghadapi Jura dan Ishiki yang masih berada di sana. Para shinobi lain seperti Koji, Kabuto, Shikamaru, Mitsuki, dan Daemon ditugaskan menjaga desa dari ancaman Kode, Ishiki, dan Hidari. Saat semua orang bersiap, beberapa di antara mereka masuk ke portal dimensi Obito. Sementara Boruto bersiap masuk ke portal milik Sasuke. Namun sebelum ia melangkah, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Momoshiki muncul di dalam pikirannya dan berbisik pelan di telinga Boruto, "Jangan pergi dulu. Kita masih punya urusan yang belum selesai." Boruto menatap kosong dan menjawab dalam hati, "Urusan apa lagi, Momo? Sekarang bukan waktunya untuk bicara." Momoshiki tersenyum tipis dan berkata, "Tentang janjimu dulu. Kau pernah bilang akan menyerahkan dirimu padaku jika aku meminjamkan kekuatanku." Boruto mendengus kesal. "Aku bilang itu hanya untuk melawan Shinju Jura. Bukan sekarang." Momoshiki tertawa pelan. "Kau benar-benar keras kepala. Tapi bukankah ini waktu yang sempurna? Saat mereka semua pergi ke Kumogakure, Jura akan sendirian. Kita bisa menghabisinya sekarang." Naruto, yang memperhatikan wajah Boruto tampak tegang, bertanya, "Boruto, ada apa? Kenapa kau berhenti?" Boruto menoleh cepat, lalu menjawab singkat, "Tidak apa-apa, ayah. Pergilah duluan. Aku akan segera menyusul ke Kumogakure." Naruto menatapnya sejenak, lalu berkata, "Baik, tapi jangan terlalu lama. Kami akan menunggumu di sana." Sementara itu, di sisi lain desa, Shinju Jura terbang mendekati rumah Naruto. Di dalam rumah, Himawari tengah beristirahat. Kurama, yang berada dalam tubuhnya, tiba-tiba terbangun. Ia merasakan aura cakra kuat mendekat. "Hima," kata Kurama, "sepertinya kau akan langsung mempraktikkan hasil latihanmu. Aku bisa merasakan energi Shinju datang ke arah ini." Himawari terkejut, segera bangkit dari sofa, dan bersiap siaga. "Kau yakin itu Shinju?" Kurama menjawab, tidak diragukan lagi. "Bersiaplah." Di luar, Jura sudah melihat rumah Naruto dari kejauhan. Ia tersenyum puas dan mempercepat terbangnya ke sana. Namun, sebelum sempat mendekat, Minato tiba-tiba muncul di depannya. Minato berkata dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Jika ingin lewat, kalahkan aku dulu." Jura tampak sedikit kaget, lalu tersenyum sinis. "Baiklah, kalau begitu." Ia membentuk pedang dari kayu dan menebaskannya ke arah Minato. Minato menangkis serangan itu dengan kunai Hiraishin miliknya. Dalam sekejap, segel cakra menyebar dari kunai ke seluruh tubuh Jura. Jura terkejut dan berkata, "Menarik. Segel ini mirip dengan teknik dari klan Uzumaki. Siapa kau sebenarnya? Dari mana kau mempelajarinya?" Minato menjawab tenang, "Aku Hokage dari desa Konoha. Dan Hokage bukan orang biasa." Jura memaksa melepaskan diri dengan menggunakan biju udama dari matanya. Ledakan itu membuatnya menjauh dari Minato. Sementara itu, bola energi yang ia luncurkan meledak di dekat rumah Naruto. Himawari mendengar ledakan itu dan berkata, "Itu suara pertempuran. Ada yang melawan Shinju di luar." Kurama menimpali, "Itu kakekmu. Laporkan ini kepada yang lain secepatnya." Minato yang melihat Jura menjauh langsung melemparkan kunainya lagi. Jura menangkapnya, tapi ia sadar sesuatu. "Tunggu, ini jebakan." Ia segera membentuk pelindung kayu di depannya, tapi terlambat. Minato muncul di belakangnya. Minato berkata pelan, "Sepertinya kau belum paham cara kerja jutsu ini." Rasengannya menghantam punggung Jura dan meledak keras, membuat tubuh Jura terpental dan sebagian hancur. Setelah ledakan mereda, Minato berjalan mendekat.
Hiraishinku berbeda dengan Boruto, katanya tenang. Aku memakai tanda segel, sementara dia memakai logam. Tanda itu sudah kutaruh di kunai yang kau pegang dan di punggungmu. Jura mulai meregenerasi tubuhnya dan berkata, kalau begitu, kenapa kau memberitahuku? Bukankah itu bodoh? Minato tersenyum. Karena itu tidak penting. Hokage punya banyak cara untuk melindungi desanya. Dalam hati Jura menggerutu, orang ini terlalu berbahaya. Level Hiraishin-nya lebih tinggi dari Boruto. Aku tidak boleh bertarung jarak dekat. Aku harus waspada terhadap setiap kunai dan segelnya. Sementara itu, di Konoha, Kashin Koji memimpin pertempuran melawan Ishiki, Kode, dan Hidari. Ia berkata pada timnya, tetap waspada, jangan gegabah. Kita hadapi mereka dengan tenang. Ketika Ishiki maju, Koji memberi aba-aba, Mitsuki, mundur dari arahnya. Aku akan pakai api abadi. Koji menyemburkan api biru yang menyala tanpa henti. Ishiki segera melompat ke udara karena tahu api itu tak bisa diserap. Di atas sana, Mitsuki memanfaatkan kesempatan dengan mengikat Ishiki menggunakan ular, lalu mengalirkan listrik dari tubuh ular itu. Kode melihat Ishiki kesulitan dan langsung menyerang Mitsuki. Mitsuki mencoba bertahan dengan sage modenya, tapi dari bawah tanah muncul lengan Hidari yang menariknya dan membantingnya ke tanah. Saat Hidari hendak menyerang lagi, ular tiba-tiba melilit tangannya dan meledak hingga lengan itu hancur. Orochimaru muncul dari balik asap dan menarik Mitsuki menjauh. Orochimaru mengaktifkan kemampuan sensoriknya dan berkata pelan, kita harus tahu di mana posisi roh dewa kematian yang dipanggil Ishiki. Sementara itu, di Kumogakure, Naruto dan yang lain akhirnya tiba. Naruto memandang langit, lalu menghilangkan bunshin-nya yang sedang memantau Shibai di atas sana. Pertarungan besar di dua tempat pun akan segera dimulai. Ketika mereka tiba di lokasi, Kaguya tampak terkejut melihat banyak bangunan yang rusak di sekitar. Ia berdiri sejenak, mencermati sisa-sisa kehancuran itu, lalu berkata kepada yang lain dengan suara tenang namun penuh kekhawatiran, aku bisa merasakan pengaruh akar pohon cakra milik Jura di sini. Energi penyerapan cakra itu masih aktif, dan menurut perasaanku, kondisi ini berbahaya bagi orang-orang yang tinggal di sekitar. Jika akar-akar itu menyebar lebih jauh, besar kemungkinan banyak penduduk di wilayah ini akan kehilangan nyawanya karena kehilangan cakra. Mendengar itu, Naruto langsung terlihat kesal. Ia segera menghubungi Eida lewat alat komunikasi dan berkata panjang, Eida, dengarkan aku baik-baik. Situasinya mendesak. Jika Boruto masih lama di desa Konoha dan belum datang juga, segera lakukan sesuatu untuk menahan dan menghentikan Shinju Jura di sini. Jangan tunggu sampai kondisi menjadi lebih buruk. Aku sangat khawatir dengan keselamatan semua orang yang ada di daerah ini, jadi tolong ambil tindakan secepat mungkin. Sasuke tidak membuang waktu. Ia meluncur lebih dulu mendekati kedua Shibai menggunakan Susanoo untuk mengamati langsung apa yang terjadi. Dari ketinggian, mereka bisa membedakan mana Shibai yang berasal dari masa lalu dan mana yang berasal dari masa sekarang. Naruto ikut melaju ke tempat itu juga, dan dari dalam tubuh Naruto, Urashiki mengamati momen itu dengan terkejut. Urashiki lalu mencoba mengaktifkan teknik tertentu, tetapi ia segera dibendung oleh Kurama dan biju lain yang ada dalam tubuh Naruto. Naruto, yang berlari mendekat, lalu berbicara lantang kepada Kurama, aku akan menggunakan mode Baryon sekarang untuk ikut turun tangan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena situasinya sangat kritis. Naruto masuk ke mode Baryon, lalu maju ke posisi di mana Sasuke sudah lebih dulu menyerang. Sasuke menembakkan panah dari Susanoo dengan tenaga yang kuat, dan panah itu mengarah langsung ke Shibai versi jahat. Kedua Shibai tampak terkejut seketika. Shibai yang jahat menahan serangan itu dengan Rinnegan, kemudian menyerap api dan energi yang ditembakkan Sasuke dengan mudah. Ia mendongak sedikit, menilai situasi, lalu berkata dengan nada dingin, kau datang lagi, Naruto. Aku tidak menyangka kau masih bisa kembali dan berani menghadapi aku. Lalu, kau juga membawa Sasuke yang tampaknya hidup kembali. Siapa yang menghidupkanmu kembali? Siapa yang rela mengorbankan dirinya demi membawamu kembali ke dunia ini? Sasuke menjawab tanpa ragu, suaranya jelas dan tajam, kau tidak perlu tahu semua rinciannya. Yang harus kau tahu adalah, kebangkitan kami ini ada hubungannya dengan tindakannya di masa lalu. Banyak yang dilakukan karena ulahmu sendiri. Kau adalah bagian dari penyebab kehancuran peradaban kami dulu. Itulah alasan kenapa kami tidak akan membiarkanmu bebas berbuat semaumu lagi. Shibai terkejut dan sejenak tampak bingung. Ia lalu berbisik, kata-kata itu, bukankah itu pernah aku ucapkan sebelumnya? Sasuke menegaskan lagi, ya. Kata-kata itu kau ucapkan pada sekitar 200 tahun yang lalu ketika kami menyaksikanmu berbicara kepada ayah Momoshiki.
Hal itu telah tercatat dalam sejarah dan catatan waktu. Ketika salah satu versi dirimu tewas dalam pertempuran, ada kemungkinan besar sejarah akan berubah atau terganggu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa perjalanan waktu tidak akan terpengaruh. Amado, yang berada di dekat mereka dan mendengarkan semua percakapan, hanya bisa memandang dengan ekspresi datar. Ia berpikir dalam hati, ada pihak lain yang juga harus bertanggung jawab atas kerusakan pada perjalanan waktu ini. Orang itu bersembunyi di balik sikap ramahnya kepada manusia. Pesan ayah Momoshiki mengindikasikan bahwa ada 3 murid, dan 1 diantaranya bertindak di luar perkiraan. Jika benar, maka murid ketiga ini mungkin telah melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada yang telah kita lihat. Amado menahan diri untuk tidak ikut campur langsung, namun ia mencatat semua kata yang terucap di situ. Adegan bergeser kembali ke desa Konoha, memperlihatkan Boruto dan Momoshiki berhadapan. Boruto tampak marah dan merasa kesepakatan mereka sudah melampaui batas, lalu berkata panjang kepada Momoshiki, perjanjian itu sekarang terasa tidak adil. Apa yang sebenarnya kau pikirkan sampai ingin menuntut lebih dari yang pernah kita sepakati sebelumnya? Bukankah kita sudah bekerja sama dan saling membantu dalam situasi yang sulit? Mengapa kini kau menuntut lebih banyak hal yang harus kuberikan padamu? Momoshiki menatapnya dan menjawab tenang namun tegas, jika kau benar-benar ingin menyerahkan tubuhmu padaku, itu berarti aku berhak memperluas apa yang boleh kulakukan di dalam tubuhmu. Kesepakatan awal tidak mengikatku lagi jika kau benar-benar menyerahkan dirimu sepenuhnya. Boruto mempertanyakan niat Momoshiki lebih lanjut, suaranya diisi kegelisahan dan keingintahuan. Kalau kau memberikan kekuatanmu untuk melawan Jura nanti, apa yang akan kau lakukan pada tubuhku setelah itu? Apa yang akan kau tuntut sebagai imbalannya? Aku perlu tahu batasannya sebelum membuat keputusan besar seperti ini. Sebelum Momoshiki sempat menjawab, Boruto berbicara sendiri dalam hati, menenangkan dirinya, bagaimanapun aku masih memiliki Jogan dan warisan kekuatan guru Otsutsuki yang ada di mataku. Itu mungkin bisa menjadi cadangan jika sesuatu terjadi. Kekuatan Momoshiki memang menggiurkan, tetapi aku harus mempertimbangkan semua risikonya. Guru Shibai, yang juga hadir dalam batin Boruto, memperingatkan pelan namun tegas, hati-hati, Boruto. Meskipun Momoshiki pernah beberapa kali menyelamatkanmu, nalunya untuk menguasai masih ada. Aku berada di sini dan sekaligus bisa kau andalkan. Jika aku berhasil mengisi kembali cakra Jogan, kita mungkin bisa menyelesaikan sebagian masalah tanpa perlu menyerahkan tubuhmu sepenuhnya kepada Momoshiki. Setelah berpikir singkat, Boruto menjawab kepada Momoshiki dengan nada tertekan namun tegas, baiklah. Untuk pertarungan melawan Jura nanti, aku akan menerima bantuannya. Tapi aku tidak setuju menyerahkan tubuhku sepenuhnya untuk kesepakatan yang tak terbatas. Itu risiko yang terlalu besar bagiku. Dengan keputusan itu, Boruto lalu membuka portal karmanya. Ia dan Momoshiki melangkah bersama melalui portal menuju desa Kumogakure. Di dekat rumah Naruto, Edo Tensei Minato melompat turun dan muncul di pintu rumah. Ia segera menyuruh Himawari bersembunyi, lalu menatap sekeliling dengan waspada. Kurama yang ada di dalam tubuh Himawari berkata, melalui suara yang dikendalikan pada tubuh cucunya, Minato, kalau kau setuju, aku bisa mengambil alih tubuh Himawari sebentar untuk membantumu menghadapi Jura. Aku bisa ikut bertarung menggunakan tubuh ini demi melindungi keluarga kami. Minato kaget sejenak, lalu menjawab penuh perhatian, Kurama, kau bisa melakukan itu? Kalau memang kau bisa membantu dengan aman tanpa membahayakan Himawari, lakukanlah. Tapi kita harus berhati-hati agar tidak merusak tubuhnya. Sementara itu, Jura yang sebelumnya sempat menerima serangan rasengan dari Minato mulai pulih setelah meregenerasi bagian tubuhnya yang hancur. Ia melayang kembali di udara dan mengaktifkan beberapa kemampuan matanya. Ia kemudian mengarahkan pandangan ke rumah Naruto dan melihat Himawari. Ia mengincar anak itu dan energi Kurama yang ada padanya. Dalam hati Jura menghitung kemungkinan, lalu berkata pelan, jika aku bisa merebut artefak itu dan mengambil bocah ini, itu akan menguntungkan misiku. Tapi segel Hiraisin yang masih menempel pada tubuhku menghalangi. Aku harus menghilangkan segel itu terlebih dahulu. Jura kemudian melepas lapisan kulit yang menandakan ia sempat membawa segel Hiraisin. Di dalam rumah, Minato mengamati dan berkata kepada diri sendiri, ia mengganti kulitnya dengan yang baru. Ini akan sulit jika tanda segel itu lenyap. Saat Jura melepaskan kulitnya, ia melancarkan lagi serangan biju Dama dari Rinnegan. Minato menahan serangan itu menggunakan kunai, lalu memindahkan bola energi itu ke tempat lain. Ledakan besar meletus di dekat gerbang Konoha saat energi itu dipindahkan. Dari atas, Jura menatap sambil memperingatkan, jangan lupa, aku telah menanam banyak akar pohon cakra di bawah tanah desa Konoha. Jika kau menghalangiku, aku tidak akan ragu mengaktifkannya. Akibatnya, banyak orang di desa ini bisa kehilangan cakra dan mati. Tiba-tiba Himawari muncul di samping Minato. Ternyata tubuh itu dikendalikan oleh Kurama. Kurama melalui Himawari berkata, Minato, kau tidak boleh meremehkan situasi ini. Aku tahu beberapa trik yang mirip dengan Jubi,
jadi aku paham bagaimana melawannya. Apa rencanamu untuk menghentikan Jura dan mencegahnya mengaktifkan akar-akar itu? Minato menatap Kurama dan menjawab, aku akan pakai semua teknik penyegelan klan Uzumaki yang pernah diajarkan Kushina padaku. Aku akan coba segel semua sumber ancaman ini. Ia membuka gulungan kertas yang berisi beberapa formula jutsu segel untuk dipakai menghadapi Jura. Kurama segera menepis tangan Jura ketika Jura mencoba memotong rambut Himawari. Kurama berkata tenang namun tegas, kita sama-sama pecahan dari Jubi, jadi jangan heran aku paham beberapa hal tentang kekuatanmu. Kita hadapi ini bersama. Dua biju dama raksasa meluncur di udara. Jura melepaskannya lebih dulu, tapi Kurama yang berada dalam tubuh Himawari tak mau kalah dan membalas dengan serangan yang sama. Kedua bola energi itu bertabrakan di langit, menciptakan ledakan besar yang mengguncang udara di atas rumah Naruto. Cahaya ledakan berpendar di langit malam karena waktu saat itu masih berjalan lambat akibat pengaruh teknik Guru Shibai. Dari kejauhan, kilatan itu tampak jelas hingga ke tempat perkemahan Kashin Koji dan pasukannya yang sedang menghadapi Ishiki. Ishiki melihat cahaya tersebut dan menatap ke arah timur dengan alis berkerut. Ia berkata pelan, sepertinya di sanalah Jura berada sekarang. Hidari yang berdiri di sampingnya langsung menimpali, kalau begitu aku akan menyusulnya. Kau dan Kode tetap di sini dan teruskan pertempuran dengan mereka. Jangan biarkan pertahanan ini jatuh. Kode ingin menahan, tapi Hidari sudah pergi lebih dulu. Ishiki menatap kepergiannya dengan kesal. Selalu saja bertindak sesuka hati, gumamnya dengan nada tajam. Belum sempat ia mengalihkan pandangan, Orochimaru tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan nada sinis, ia berkata, kau menatap ke arah yang salah, Ishiki. Musuhmu ada di depanmu, bukan di langit. Orochimaru mengayunkan pedangnya dengan cepat, tapi serangan itu berhasil ditahan oleh lengan Kode yang berlapis karma putih. Kode berkata dingin, kau tak akan bisa menyentuhnya selama aku masih di sini. Orochimaru hanya menyeringai. Kita lihat saja, anak muda. Kau mungkin cepat, tapi aku sudah hidup terlalu lama untuk takut pada ancaman seperti itu. Pertempuran berlangsung cepat. Setiap kali serangan diarahkan ke Ishiki, Kode segera bergerak menahan dengan refleks luar biasa. Namun, Daemon yang ikut bertarung tiba-tiba menyerang dengan tendangan keras. Ishiki dan Kode melompat mundur bersamaan untuk menghindari serangan itu. Tendangan Daemon menghantam tanah dan menciptakan kawah besar yang membuat semua orang harus menjaga jarak. Sementara itu, di tempat lain, Minato sudah menyelesaikan persiapan segel Uzumaki miliknya. Ia memanggil satu Kage Bunshin untuk membantu dan berkata pelan, kau tahu tugasmu. Bawa kunai Hiraishin ini dan sebarkan di sekitar medan. Bayangannya mengangguk dan langsung bergerak, melemparkan belasan kunai ke berbagai arah. Pada saat yang sama, Minato asli berteleportasi ke posisi di belakang Jura, mengikuti salah satu jalur kunai yang dilempar. Begitu ia hampir menempelkan kertas segel di punggung Jura, tiba-tiba tangan besar muncul dari bayangan di belakang Jura dan menangkap pergelangan tangan Minato. Sosok Hidari keluar sepenuhnya dan berkata dengan nada mengejek, tidak adil rasanya kalau kalian berdua mengeroyoknya. Setidaknya biarkan aku ikut dalam kesenangan ini. Minato menatapnya tajam dan menarik napas panjang. Kau cepat juga, katanya tenang, lalu menyiapkan posisi bertahan. Hidari segera mengaktifkan Chidori dan menerjang, tapi Minato membalas dengan teknik andalannya, Jutsu Rasenko, Chirin Buksashiki, menyalurkan petir berwarna kuning dari beberapa kunai yang berputar melingkar di sekelilingnya. Cahaya dari petir itu menyilaukan mata kedua Shinju. Teriakan kesakitan terdengar di udara. Dalam sekejap, tubuh Jura dan Hidari terpental ke arah berlawanan. Minato memanfaatkan momen itu. Ia melompat cepat ke arah Jura dan menempelkan kertas segel di punggungnya. Begitu kertas itu menempel, aura aneh muncul di tubuh Minato, seolah arwah kuno memasuki dirinya. Kurama yang melihatnya berkata dari jauh, Minato, apa yang kau lakukan? Minato menjawab dengan suara berat, aku menggunakan kekuatan dari topeng Uzumaki. Tapi ini bukan sembarang topeng, ini membawa arwah dari dewa penyegel yang berbeda. Kurama menatap serius. Kau sadar bahwa setiap topeng menuntut nyawa penggunanya, bukan? Minato tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi kalau ini satu-satunya cara untuk menghentikan akar pohon cakra itu, aku rela menanggungnya. Arwah yang masuk ke tubuh Minato tampak memaksa Jura mengeluarkan formula jutsu miliknya. Dalam sekejap, Minato bisa membaca pola energi akar pohon yang tersebar di seluruh dunia shinobi. Ia segera memerintahkan bayangannya untuk mengaktifkan segel utama. Bayangan Minato berdiri tegak, mengangkat tangannya, lalu menekan tanah sambil berteriak, segel pengunci cakra, aktif. Gelombang energi menyebar cepat. Akar-akar pohon cakra di desa Sunagakure berhenti menyerap cakra orang-orang. Namun, sebelum Minato sempat memperluas jutsunya ke Konoha dan desa lain, Jura tiba-tiba sadar kembali berkat bantuan Hidari. Ia menatap Minato dengan tatapan marah. Dalam sekejap, tubuh Minato asli mulai retak dan hancur.
bayangannya pun ikut lenyap bersama efek jutsu itu. Kurama yang masih dalam tubuh Himawari berbisik pelan, dia sudah melakukannya meski hanya sekali. Segel itu cukup untuk menunda penyebaran akar. Sementara itu, di desa Kumogakure, Boruto dan Momoshiki akhirnya tiba. Mereka melihat para shinobi di sana tengah membantu Shibai versi baik dari masa lalu. Boruto segera terbang mendekat dan berdiri di samping ayahnya. "Ayah, kenapa kalian semua hanya diam melihatnya? Bukankah kita seharusnya menyerang?" tanyanya dengan nada bingung. Sasuke menjawab dengan tenang, "Shibai yang baik memberitahu kami sesuatu. Jika salah satu dari mereka mati, 90% sejarah bisa berubah dan tidak ada yang tahu apa akibatnya." Boruto mengerutkan kening. "Tapi kita tidak bisa diam saja. Pasti ada cara lain untuk menghentikan Shibai jahat itu tanpa mengubah sejarah." Shibai versi baik menghela napas dan berkata pelan, "Aku sudah memikirkan hal itu. Tapi aku melihat melalui kekuatanku, dan cakra yang memengaruhi sifat jahatnya sudah tidak ada. Ayah Momoshiki telah mengubahnya secara permanen. Tidak ada cara untuk mengembalikannya seperti dulu." Boruto menatap Shibai baik dengan serius. "Jadi, satu-satunya pilihan adalah membunuhnya?" "Benar," jawab Shibai baik. "Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kalian khawatirkan. Aku belum bisa menjelaskannya karena ramalan belum lengkap. Namun kau, Boruto, pasti masih ingat apa yang dikatakan ayah Momoshiki sebelum dia mati." Boruto terdiam sejenak, lalu mengingat kembali kata-kata itu. Wajahnya berubah serius. "Maksudmu murid ketiga dari gurumu, Guru Shibai?" Shibai baik mengangguk pelan. "Ya. Dia adalah kunci dari semua ini." Boruto mengepalkan tangan. "Kalau begitu, setelah semua ini selesai, kami siap menghadapi siapapun yang datang. Tapi untuk sekarang, kita harus menghentikan Shibai jahat." Ucapan itu membuat Shibai jahat tampak kesal. Ia menghilang seketika dan berpindah ke desa Iwagakure. Dalam sekejap, energi besar meledak dari tangannya, menghancurkan desa itu rata dengan tanah. Ledakan besar terlihat dari kejauhan. Namun, bayangan Naruto yang tersebar di seluruh negeri berhasil memindahkan penduduk Iwa ke pegunungan tepat waktu. Shibai jahat hendak melanjutkan serangannya ke desa lain, tapi Sasuke dan Madara muncul lewat portal Rinnegan dan langsung menahan tubuhnya. Sasuke menatapnya tajam dan berkata keras, "Kau benar-benar kejam. Menghancurkan desa hanya untuk memaksa kami menyerah. Kau lebih licik daripada siapapun yang pernah kami hadapi." Shibai menatapnya tanpa ekspresi, lalu menghempaskan mereka berdua dengan mudah. Saat ia hendak menebas Sasuke, Madara segera melindunginya dengan perisai tak terlihat dari Rinnegan. "Kau tak akan mati lagi di hadapanku, Sasuke," katanya mantap. Sementara itu, Kaguya membuka portal besar dan membawa semua orang dari Kumogakure menuju Iwagakure untuk membantu. Hanya Amado yang tertinggal di Kumo. Ia berdiri di tengah runtuhan sambil menatap langit dan berkata, "Sepertinya inilah waktu yang tepat untuk memulai kembali proses reinkarnasi putriku." Di belakangnya, pohon Shinju raksasa mulai tumbuh dengan cepat. Di sisi lain, Boruto sudah tiba di Iwagakure dan langsung meluncur ke arah Shibai jahat sambil menebas dengan karma di tangannya. Namun, Shibai hanya menatapnya datar dan melemparkan energi yang membuat Boruto terpental ke bawah. Shibai versi baik mencoba membantu dengan meniupkan angin kuat, tapi angin itu dipantulkan kembali ke arahnya. Semua shinobi menahan hembusan itu, dan Nagato segera mengaktifkan Shinra Tensei untuk melindungi semua orang dari serangan balik tersebut.